Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu mengenai pertanyaan yang sudah masuk di kolom komentar di video sebelumnya, di mana pertanyaan tersebut menanyakan mengenai pinjaman online rupiah cepat, apakah ada DC lapangan karena beliau ini sudah telat bayar, sudah tidak punya dana lagi dan tidak mampu lagi membayarkannya, dan apakah rupiah cepat ini masuk slik OJK atau tidak. Dan mari kita bahas sama-sama berdasarkan informasi yang pernah saya baca dan juga pengalaman saya pribadi mengenai pinjaman online rupiah cepat. Dan perlu kalian ketahui, rupiah cepat ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman online yang statusnya legal dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan, dan izinnya kalian bisa lihat di layar. Dan ketika kalian menjadi nasabah rupiah cepat ini, meminjam uang dengan persyaratan yang cukup mudah, yaitu hanya foto KTP, foto selfie KTP, dan verifikasi wajah dengan mangap-mangap, tengok kanan, tengok kiri, kedip-kedip seperti itu. Dan bunga pinjaman yang diterapkan di aplikasi pinjam rupiah cepat ini 0,4% per hari. Dan mungkin setelah ada keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan bunga pinjaman online maksimal 0,3% per hari yang akan diberlakukan mulai Januari 2024. Nah, mengenai pertanyaan yang muncul di kolom komentar di video sebelumnya, apakah rupiah cepat ini ada DC lapangannya atau tidak? Nah, menurut informasi bahwa DC lapangan rupiah cepat ini tidak merata, dan lebih banyak yang nasabah-nasabah yang dikunjungi itu di daerah Jabodetabek saja, dan itu juga tidak merata, ada yang dikunjungi, ada yang tidak. Karena mungkin bisa saja si DC lapangan rupiah cepat ini tidak banyak, sehingga hanya beberapa nasabah saja yang berpotensi untuk didatangi DC lapangan. Dan untuk pertanyaan yang menanyakan di daerah wilayah timur, terutama daerah Sidoarjo, katanya apakah ada DC lapangan. Menurut informasi sampai saat ini belum ada nasabah rupiah cepat yang didatangi DC lapangan, termasuk di daerah saya, di daerah Bandung juga belum ada DC lapangan, walaupun sudah telat bayar lebih dari 1 tahun dengan nominal hutang di atas 1 juta rupiah. Jadi buat teman-teman, tetap santai saja ketika kalian memang sudah tidak mampu membayarkan hutang karena ketidakmampuan, tidak punya dana lagi. Jangan berusaha membayar hutang di pinjaman online rupiah cepat dengan cara berhutang kembali, dengan cara gali lubang. Itu tidak boleh dilakukan. Lebih baik kalau memang sudah tidak mampu bayar, segera gagal bayarkan dan terima segala resikonya, apakah nanti akan didatangi DC lapangan atau tidak. Yang terpenting, pesan saya buat teman-teman semuanya yang saat ini sudah terlanjur gagal bayar di aplikasi pinjaman online rupiah cepat dan takut didatangi DC lapangan, ketika kalian tiba-tiba didatangi DC lapangan, yang harus kalian lakukan adalah tetap kuatkan mental, siapkan fisik kalian, siapkan pikiran kalian, tetap berpikir akal sehat. Lalu ketika si DC lapangan tersebut sudah datang, jangan lupa untuk selalu menanyakan kelengkapan surat-surat penagihannya. Dari mulai identitasnya, yaitu KTP, ID card, surat tugas penagihan, dan sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi. Dan ketika kalian sudah menanyakan surat-surat tersebut dan si DC lapangannya menunjukkan dengan lengkap, barulah di situ kalian boleh membicarakan masalah utang piutang. Karena takutnya kalau misalkan didatangi DC lapangan, kalian tidak menanyakan kelengkapan surat-surat penagihannya, lalu kalian tiba-tiba berbicara masalah hutang piutang, itu dikhawatirkan ada oknum penipu yang mengatasnamakan rupiah cepat, yang memanfaatkan situasi sehingga kepanikan kalian dimanfaatkan dan kalian berusaha membayar hutang kalian ke orang tersebut. Ternyata setelah dicek beberapa hari di aplikasi, utang kalian tidak berkurang dan uang yang kalian titipkan ke DC lapangan tersebut hilang. Nah, itulah yang harus dihindari. Makanya ketika didatangi DC lapangan dari pinjol rupiah cepat ataupun pinjol manapun, yang harus kalian tanyakan yaitu kelengkapan surat-surat dan identitasnya yang resmi, sehingga kalian tidak berpotensi terkena penipuan.
Lalu pertanyaannya, apakah rupiah cepat ini sudah masuk SLIK OJK? Menurut informasi dari beberapa sumber bahwa pinjaman online rupiah cepat ini sudah terkoneksi dengan SLIK OJK. Jadi ketika ada nasabah yang telat bayar 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya, otomatis akan selalu dilaporkan atau akan update laporan ke SLIK OJK dari mulai telat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu ada laporannya. Karena setiap nasabah yang menjadi nasabah pinjol rupiah cepat ini sudah tercatat dan pasti dilaporkan ke SLIK OJK. Jadi tetap berhati-hati buat teman-teman ketika menggunakan pinjaman online termasuk rupiah cepat, karena pinjaman online ini merupakan sebuah aplikasi pinjaman yang menawarkan kemudahan, yaitu dari mulai pencairan cepat, syarat yang mudah, tenornya mungkin bervariasi, dan itu bisa membuat nasabah atau calon nasabah merasa tergiur untuk berusaha meminjam uang di aplikasi pinjaman online. Yang terpenting, apapun yang terjadi ketika kalian sudah telat bayar, sudah gagal bayar karena ketidakmampuan kalian untuk membayarkan utang tersebut, apapun resikonya, mau itu didatangi desa lapangan, mau di blacklist, atau masuk SLIK OJK, kalian tidak perlu pikirkan. Yang harus kalian pikirkan adalah bagaimana caranya kalian untuk memperbaiki ekonomi keluarga kalian, bangkit dari keterpurukan. Jangan terus larut dalam keterpurukan karena ketakutan gagal bayar atau telat bayar atau didatangi desa lapangan rupiah cepat. Itu akan mengganggu konsentrasi kalian, bahkan mungkin bisa membuat kalian stres. Jadi hindari semua itu. Lebih baik kalian pikirkan dulu bagaimana caranya mencari peluang rezeki agar kalian bisa memperbaiki ekonomi keluarga kalian, memperbaiki masa depan kalian, dan berusaha bangkit dari keterpurukan setelah sebelumnya gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Oke, semoga bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang sudah bertanya, terima kasih, dan jawabannya adalah DC rupiah cepat atau DC lapangan rupiah cepat itu ada, tetapi masalah datang atau tidak itu tidak bisa diprediksi, karena menurut informasi hanya beberapa orang saja yang pernah didatangi DC lapangan rupiah cepat yang berada di wilayah Jabotabek. Jadi kalian tidak usah takut yang ada di Jawa Barat, Jawa Timur, atau Sumatera, Kalimantan itu mungkin kemungkinan tipis tidak akan didatangi DC lapangan. Sebagai contoh, saya sendiri telat bayar di rupiah cepat lebih dari 1 tahun itu di daerah Bandung, saya belum pernah didatangi DC lapangan. Jadi kalian tenang saja, ketika memang sudah tidak mampu bayar, solusinya adalah gagal bayar. Jangan pernah gali lubang, tutup lubang, karena ketakutan kalian itu akan menjerumuskan kalian ke dalam lingkaran hutang yang semakin besar. Oke, semoga sharing ini bermanfaat dan tetap semangat. Dan kalian yang saat ini sudah terlanjur mempunyai utang di rupiah cepat ataupun utang di pinjaman online yang lain, yang harus kalian lakukan adalah jangan lupa untuk selalu mendekatkan diri sama Allah, meminta pertolongan sama Allah, tobat sama Allah, dan berusaha beribadah sama Allah, berusaha banyak berzikir, bersolawat. Insya Allah suatu saat nanti segala solusi akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalian akan terbebas dari jeratan utang pinjaman online. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.